Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan sahabat-sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang dikirimkan oleh Mbak Ayu. Beliau tinggal di Bekasi dan Mbak Ayu ingin membagikan pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Jadi, bagaimana kisah yang akan dibagikan oleh Mbak Ayu? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh Mbak Ayu. Beliau menceritakan kejadian ini terjadi di tahun 2008 yang lalu. Yang mana di tahun 2008 Mbak Ayu ini sudah menikah. Beliau sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 2,5 tahun. Mbak Ayu dan suami mereka sama-sama bekerja di satu kantor, di satu tempat, di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Mbak Ayu yang tinggal di Bekasi. Jadi dia dari pagi-pagi sekitar jam 5, setelah telatnya jam setengah 6 lah, Mbak Ayu ini sudah harus berangkat dari tempat tinggalnya untuk menuju kantor. Ketika pulang, Mbak Ayu ini jam 8, jam setengah 9 malam baru sampai ke rumah. Yang mana anak Mbak Ayu yang berusia 2,5 tahun di tahun 2008 itu dititipkan Mbak Ayu di rumah ibunya. Jadi anak Mbak Ayu ini diasuh lah sama neneknya karena Mbak Ayu dan suami bekerja. Di tahun 2008 Mbak Ayu ini kasihan ngelihat anaknya yang sudah mulai ngerti, sudah mulai nurut lah sama ibu sama bapaknya. Mbak Ayu kasihan anak itu ditinggal dari pagi sampai malam. Kadang kalau Mbak Ayu pulang ke rumah sama suaminya, anaknya itu sudah tidur. Kadang-kadang kalau Mbak Ayu berangkat pun di jam 5 pagi, anaknya itu belum bangun. Jadi cuman ada waktu tuh Sabtu Minggu lah main sama anaknya, jalan-jalan sama anaknya. Nah, di tahun 2008 ini Mbak Ayu memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Setelah dibicarakan sama suami, setelah dipertimbangkan baik-baik, akhirnya Mbak Ayu membulatkan tekad untuk resign dari tempatnya kerja. Mbak Ayu mengatakan kepada suaminya, dia nggak tega ngelihat anaknya yang berusia 2,5 tahun ini dititipkan terus sama ibuku, dititipkan terus sama neneknya. Jadi biarinlah aku resign dari kantor dengan uang tabungan yang sudah kita kumpulkan. Aku kepingin buka usaha. Mbak Ayu mengatakan kepada suaminya, dia kepingin buka warung makan kecil-kecilan. Jadi kalau dia buka warung makan, dia bisa sambil ngasuh anaknya. Dan suami dari si Mbak Ayu ini mendukung keputusan yang sudah ditetapkan oleh istrinya. Nah, jadi Mbak Ayu mengatakan di tahun 2008 dia ngebobol tabungannya yang sudah ditabung sama suaminya Udah sekitar 6 tahun yang lalu lah mereka nyicil, nabung dikit-dikit untuk modal usaha buka warung makan. Mereka bukalah tabungan ini. Beliau mengatakan uang yang ada di tabungan itu nggak banyak, dia bilang. Kurang lebih sekitar 15 juta rupiah. Awalnya di sini Mbak Ayu ragu. Cukup nggak modal 15 juta buka warung makan. Mbak Ayu kepikiran. Dia harus nyewa kios, nyewa tempat untuk jualan. Dia harus membeli perlengkapan untuk masak, piring, segala macam.
Sedangkan uang yang dipegang sama Mbak Ayu untuk modal itu cuma 15 juta rupiah. Awalnya di sini Mbak Ayu pesimis, tapi karena tekadnya sudah bulat, Mbak Ayu pun meneruskan apa yang sudah direncanakan. Dengan modal 15 juta, Mbak Ayu memulai usahanya. Nah, Mbak Ayu dan suami pun mulai mengitari daerah Bekasi. Mereka mau cari kios yang kecil-kecil aja lah, dia bilang, kios yang murah-murah. Mereka mulai mencari dari sudut ke sudut, mendatangi beberapa tempat yang direkomendasikan oleh teman-teman Mbak Ayu, direkomendasikan oleh keluarga-keluarga Mbak Ayu. Akhirnya Mbak Ayu dan suami menemukan satu tempat yang menurut Mbak Ayu yang sangat strategis sekali tempatnya. Di salah satu food court yang ada di Bekasi, itu ada satu tenan, ya, satu kios yang kosong. Jadi Mbak Ayu langsung masuk lah ke food court tersebut, nanya sama pengelola dari food court tersebut. Nah, Mbak Ayu setelah melihat-lihat, setelah mendapat informasi, Mbak Ayu sangat tertarik sekali untuk berjualan di sana. Ketika Mbak Ayu datang bersama suaminya, ya, untuk melihat food court yang akan disewanya ini, itu pas jam 1:30 siang, yang mana food court yang ada di sana, bangku-bangku yang ada di sana tuh penuh sama pengunjung semua. Jadi Mbak Ayu ini istilahnya gimana ya, semangatnya tuh timbul lagi lah. Yang awalnya pesimis, dia kembali yakin, dia kembali bersemangat, dan dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, aku kepingin jualan di sini. Yo, kalau menurut kamu tempatnya cocok, tempatnya bagus, yo jualanlah di sini." Nah, Mbak Ayu bilang, ya, sebelum dia memutuskan untuk benar-benar yakin berjualan di sana, ada beberapa pertimbangan yang ditimbang sama Mbak Ayu. Pertama gini, lokasi food court itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Mbak Ayu. Kalau naik motor, dia bilang ya kurang lebih sekitar 7-8 menit lah dari rumahnya sampai ke tempat dia jualan itu sampai. Dan yang kedua, food court itu memang benar-benar ramai, tempatnya memang benar-benar strategis. Dan akhirnya Mbak Ayu pun memutuskan untuk menyewa kios yang ada di food court tersebut. Nah, jadi Mbak Ayu bilang, yang namanya food court, pedagang-pedagang yang ada di sana itu kan ramai. Ya, pedagang-pedagang yang ada di sana itu tidak boleh menjual makanan yang sama. Yang mana kios atau tenan yang akan disewa sama Mbak Ayu ini, dulunya orang yang menyewa sebelum Mbak Ayu ini, mereka berjualan nasi goreng, mie goreng dengan soto. Jadi mau nggak mau, Mbak Ayu juga harus berjualan nasi goreng, mie goreng, dan soto. Karena kalau Mbak Ayu mau merubah menu, mau jualan ayam atau mau jualan yang lain, itu udah nggak bisa. Karena pedagang lain, ya, pedagang yang ada di sana tuh sudah berjualan ayam, nggak boleh, tidak boleh menjual makanan yang sama. Nah, Mbak Ayu pun nggak keberatan untuk jualan nasi goreng, jualan mie goreng, sama soto. Mbak Ayu malah berpikir, kalau jualan nasi goreng, aku nggak repot-repot, istilahnya tuh nggak ribet lah ya, untuk prepare, untuk nyiapin bumbu, untuk masaknya kan nggak repot. Kalau ada yang order baru digoreng. Jadi Mbak Ayu ini memang betul-betul bisa sambil ngasuh anaknya. Nah, singkat cerita, Mbak Ayu pun memulailah persiapan untuk berjualan di food court tersebut. Mbak Ayu mulai membeli perlengkapan dari nol. Dari sendok, dari garpu, dari piring, semuanya dibeli sama Mbak Ayu. Dan Mbak Ayu pun memulai usahanya. Mbak Ayu berjualan di food court tersebut. Awal-awal ketika Mbak Ayu berjualan di food court tersebut, minggu pertama, anak dari Mbak Ayu masih dititipkan. Dititip sama ibunya Mbak Ayu. Karena hari-hari awal, Mbak Ayu bilang, di minggu pertama itu repot, dia bilang. Pertama, dia mesti beres-beres dulu. Jadi seminggu anaknya masih dititipkan sama orang tua dari Mbak Ayu. Minggu kedua, setelah keadaan di warung tempat Mbak Ayu jualan nasi goreng ini sudah rapi, warung yang ukurannya 2,5 meter kali 4 meter, nggak terlalu besar Mbak Ayu bilang, tapi cukup lah Mbak Ayu bilang ya. Itu sudah rapi, semuanya sudah tertata rapi. Barulah di sini anak Mbak Ayu diajak. Awal-awal ketika Mbak Ayu berjualan di sana, semua yang dibayangkan Mbak Ayu, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Mbak Ayu. Karena awalnya kan dia berpikir gini, food court ini sudah rame. Kalau siang tuh orang-orang yang dari kantoran, semuanya ngumpul di sana untuk makan siang. Mustahil lah 1-2 orang nggak ada yang mampir ke tempat Mbak Ayu. Namun, memang kenyataannya seperti itu Mbak Ayu bilang. 1 minggu ketika Mbak Ayu ini jualan,
Dagangan Mbak Ayu ini cuma laku 4 porsi. 4 porsi nasi goreng. Nah, masuk minggu kedua. Minggu kedua juga masih sepi sekali. Orang-orang yang ada di food court itu rame, tapi mereka itu seperti sudah ada langganan masing-masing lah. Jadi sudah punya warung yang mereka tuju untuk makan. Nah, warung nasi goreng yang dibuka sama Mbak Ayu ini tuh kelewatan terus. Seolah-olah nggak kelihatan lah seperti itu. Jadi adalah 1-2 orang yang mampir. Tapi Mbak Ayu ini masih tetap optimis. Dia masih berpikir, ini kan baru 2 minggu, Mbak Ayu bilang. Nggak mungkin begitu buka langsung ramai. Pelan-pelan Mbak Ayu mencoba untuk menyemangati dirinya sendiri. Mudah-mudahan kalau warung ini terus buka, ke depan nanti 1-2 orang yang bakal datang lagi bawa teman-temannya, insya Allah bakal rame. Nah, singkat cerita, 1 bulan berlalu. Modal yang dipegang sama Mbak Ayu ini kan cuma 15 juta rupiah. Sewa kios pada saat itu di tahun 2008. Kios itu disewa sama Mbak Ayu 1,5 juta per bulan. Belum lagi Mbak Ayu harus mengeluarkan biaya sehari-hari, biaya belanja sehari-hari. Modal dari Mbak Ayu ini semakin terkikis. Tapi Mbak Ayu masih tetap yakin apa yang dilakukannya ini, usaha yang dijalankannya ini, kalau sabar insya Allah pasti akan ramai. Karena Mbak Ayu yakin sekali, nasi goreng yang dibuat sama dia, mie goreng yang diracik sama Mbak Ayu, bumbu soto yang dimasak sama Mbak Ayu ini, cita rasanya nggak kalah lah sama warung-warung yang lain. Nah, jadi Mbak Ayu ini masih terus semangat. Bulan pertama dilalui sama Mbak Ayu, masuk di bulan kedua. Jadi sehari-hari Mbak Ayu ini pagi ke pasar. Sudah beres-beres semua, mainlah sama anaknya. Sambil nunggu pelanggan, Mbak Ayu ini celingak-celinguk lah sama anaknya. Melihat orang yang lalu lalang. Orang yang ramai sekali lalu lalang, tapi tidak ada yang mampir. Nah, di bulan kedua, kondisi warung nasi goreng yang dibuka sama Mbak Ayu ini, kondisinya masih seperti bulan pertama kemarin. Masih sangat sepi sekali. Jadi Mbak Ayu masih terus semangat, dia masih terus berikhtiar, dia masih terus berdoa. Mbak Ayu mulai mengubah strategi marketing lah, istilahnya Mbak Ayu bilang ya. Yang tadinya nasi goreng dijual harga 12.000, itu diturunin harganya sama Mbak Ayu. Nasi goreng plus es teh manis itu dijual dengan harga 8.000. Soto yang tadinya 15.000 dijual 12.000, itu sudah pakai minuman. Nah, strategi atau trik dari Mbak Ayu ini berhasil. Mulai masuk bulan ketiga, Mbak Ayu sudah mulai dapat pelanggan. Satu-satu datang. Akhirnya di bulan ketiga, warung Mbak Ayu ini sudah dapat pelanggan. Alhamdulillah dia bilang. Walaupun nggak seramai warung-warung yang lain yang belanja, tapi Mbak Ayu tetap mensyukurinya. 2 bulan dia nunggu ada orang yang order, akhirnya di bulan ketiga Mbak Ayu yang jualan sendirian sambil ngomong anaknya, boleh dikatakan keteteran lah. Dia melayani pembeli yang ada yang pesan nasi goreng, ada yang pesan soto, dia bilang. Tapi semua itu sudah disiasati oleh Mbak Ayu, dia bilang. Jadi anaknya yang berusia 2,5 tahun ini itu dibikinin keranjang, keranjang buenan kayak ayunan kayak gitu, tapi ketutup semua. Nah, jadi kalau warungnya lagi ramai, banyak yang order, anak dari Mbak Ayu ini dimasukin ke keranjang itu, ditutup, dikasih mainan, dan anak Mbak Ayu pun anteng. Seolah-olah ngerti lah kalau emaknya lagi repot, Mbak Ayu bilang jadi anak Mbak Ayu selama dibawanya jualan di food court tersebut, di warung nasi goreng itu, sama sekali nggak rewel. Alhamdulillah sekali lah. Dan warung Mbak Ayu ini pelanggannya pun semakin hari semakin bertambah. Masuklah di bulan keempat. Di bulan keempat puncaknya Mbak Ayu bilang, warungnya itu jadi ramai. Karena promo yang diberikan sama Mbak Ayu ini masih tetap berlaku. Walaupun pengunjungnya, pembelinya sudah ramai, promo itu nggak ditarik, nggak dicabut sama Mbak Ayu. Biarinlah, dia bilang. Untung-untung tipis nggak apa-apa. Yang penting ramai. Itulah yang membuat Mbak Ayu ini semangat. Nah, di bulan keempat, masuk bulan kelima, pembeli dari warung nasi goreng ini terus semakin bertambah. Namun di bulan keenam, Mbak Ayu berjualan di sana. Pelanggan dari warung nasi goreng Mbak Ayu ini satu persatu menghilang, nggak tahu kemana. Jadi Mbak Ayu ini bingung. Biasanya kalau jam-jam 11
itu meja ini udah penuh. Ya, orderan tuh sudah banyak lah ya yang harus dimasak sama Mbak Ayu, tapi kok sekarang sepi? Kemana orang-orang ini? Mbak Ayu masih berpikir positif. Ya mungkin mereka bosan lah tiap hari makan nasi goreng, makan soto, makan mie goreng. Ya mungkin mereka makan di tempat lain. Tapi semakin hari pelanggan dari warung Mbak Ayu ini seolah-olah menghilang, sampailah warung Mbak Ayu ini sepi lagi. Nah, hari itu dia bingung. Duduklah Mbak Ayu ini mangku anaknya, menghadap ke depan ya, menghadap ke meja yang banyak di food court tersebut. Dia sambil memperhatikan kemana lah pelanggan warungku ini. Satu pun batang hidungnya nggak ada yang kelihatan. Yo, Mbak Ayu memperhatikan orang yang warawiri depan warungnya. Mbak Ayu merasa aneh. Orang ini lewat di depan warungku, apa ndak ngeliat apa? Di sini ada yang jualan. Kok mereka sama sekali nggak noleh? Mbak Ayu bilang. Nah, karena Mbak Ayu ini pikirannya tuh ndak tahu lah ya. Pada saat itu dia bilang pikirannya bercabang-cabang. Akhirnya Mbak Ayu ini mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia memperhatikan warung-warung yang ada di sekitarnya tuh ramai sekali. Jangan-jangan ya Mbak Ayu bilang warungku ini kalah saing. Ya, kalah saing dari warung-warung yang lain yang pakai penglaris. Nah, jadi hari itu Mbak Ayu yang sudah pikirannya nggak karuan, siang-siang, ya, jam 2 siang, Mbak Ayu ini nggak pernahnya nutup warung jam 2 siang. Siang itu warung itu ditutup, jepret. Mbak Ayu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ibu dari Mbak Ayu bingung. Loh, yuk, kamu kok pulang? Kamu nggak jualan apa? Males bu, sepi. Loh, kok sepi? Ibunya Mbak Ayu bilang, ya nggak tahu aku. Pelanggan-pelangganku kayak menghilang nggak tahu kemana. Bu, aku khawatir loh bu. Khawatir apa? Ibu Mbak Ayu bilang. Yo, aku khawatir. Jangan-jangan tempat usahaku ini disaratin orang. Disarati sama pedagang-pedagang yang lain yang ada di sana. Yo, mungkin aja mereka tuh nggak senang ngelihat aku yang baru jualan. Yo, alhamdulillah kan 2 bulan belakangan ini warung kita ramai. Yo, aku takut aja bu. Orang-orang itu ada yang syirik. Orang-orang itu ada yang nggak senang. Yo, mereka pakai dukun buat warungku sepi. Karena aku melihat orang-orang yang ramai, pengunjung-pengunjung yang datang ke food court tersebut, lewat di depan warungku tuh seolah-olah mereka tuh nggak ngelihat ada orang yang jualan di tempatku. Mereka melengos saja, sama sekali mereka nggak ngelihat ke arah tempatku jualan. Ibu Mbak Ayu pun berpendapat lain, ya, nggak sependapat dengan Mbak Ayu. Yuk sabar. Ibunya bilang, yuk, kamu masih aja kepikiran seperti itu. Kalau warung kamu hari ini sepi, ya sudah, kan belum rezeki. Penting kamu terus ikhtiar. Ya kamu minta sama Allah. Kamu minta sama Allah, minta rezeki. Yuk jangan berpikiran seperti itu, nak. Jadi Ibu Mbak Ayu mencoba untuk menasehati Mbak Ayu pada hari itu. Tapi apa yang sudah ada di pikiran Mbak Ayu ini sudah bercabang-cabang, dia bilang. Jadi siang itu anak Mbak Ayu yang berusia 2,5 tahun ini dititip lah sama ibunya. Mbak Ayu pergi ke rumah salah satu sahabatnya. Kita sebut saja dengan nama Mbak Rizka. Mbak Ayu sama Mbak Rizka ini sudah bersahabat lama sekali. Ya, mulai dari SMP, SMA mereka berteman. Nah, datanglah Mbak Ayu ini ke rumah Mbak Rizka. Diceritakan semua lah, menceritakan semua apa yang dia alami. Jadi di sini Mbak Rizka, sahabatnya Mbak Ayu ini, dia sependapat. Dia sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Mbak Ayu. Jadi Mbak Rizka ini menyarankan Mbak Ayu, ya udahlah, kamu ikut aku yuk, aku anterin ke tempat si Mbah. Dia bilang, Mbah ini memang ngerti sekali lah tentang hal-hal yang seperti kamu ceritakan tadi. Mudah-mudahan si Mbah bisa ngelihat. Bener ndak? Warung kamu ini dipasang ilmu sihir, ya. Ada orang yang nggak senang kalau warung kamu rame. Kita minta sama si Mbah untuk melihatnya, dan nanti juga kamu minta penglaris sama si Mbah. Yo, masa kamu jualan kosong? Aku yakin pedagang-pedagang yang ada di sana semuanya itu pakai penglaris, yuk. Cuman kamu aja yang kosong. Nah, jadi Mbak Ayu ini setuju ya dengan saran dari si Mbak Rizka. Hari itu juga, sore hari, mereka pun berangkat ke rumah si Mbah. Mbah yang dikatakan di sini merupakan seorang dukun. Ya, datang ke rumah si Mbah Ayu menceritakan semua keluhannya, dan si Mbah mengatakan memang
apa yang terjadi di warung Mbak Ayu ini memang seperti ada yang memberikan syarat ya, seperti melepas ilmu sihir lah, agar orang-orang yang ada di sana, pelanggan-pelanggan yang ada di sana, pengunjung-pengunjung yang ada di food court tersebut tidak tertarik dan tidak dapat melihat kalau warung Mbak Ayu ini buka. Seolah-olah mereka tuh matanya tertutup, mereka tuh kalau lewat tuh nganggap kalau warung Mbak Ayu ini tutup. Jadi setelah mendengar cerita si Mbah, keyakinan Mbak Ayu dengan apa yang diceritakan si Mbah ini sudah 100% lebih, dia bilang. Nah, lantas di sini si Mbah menyuruh Mbak Ayu untuk melakukan beberapa ritual. Salah satunya adalah Mbak Ayu ini disuruh mandi kembang. Jadi keesokan harinya Mbak Ayu yang warungnya masih tutup, dia nggak mau jualan, alasannya ada aja lah. Ditanya sama suaminya, dia capek, dia mau istirahat. Padahal Mbak Ayu ini pergi sama Mbak Rizka ke rumah si Mbah Dukun ini untuk melakukan ritual. Dia bawalah kembang 7 rupa. Di tempat si Mbak Ayu ini dimandiin kembang, dan Mbak Ayu ini diberikan beberapa seperti jimat lah, si Mbah bilang. Bungkusan pertama yang diberikan si Mbak Ayu bilang itu ada bungkusan kain putih. Nggak tahu isinya apa. Kalau dipegang itu seperti kayak kertas ya, kayak kertas digulung-gulung jadi tebal, itu dibungkus kain putih. Dan yang kedua itu ada bungkusan kain hitam. Di dalam bungkusan kain hitam tersebut ada keris kecil, ukurannya kurang lebih setelunjuk Mbak Ayu bilang, dan ada sebuah batu seperti batu aki berwarna hitam. Di dalam bungkusan hitam itu diikat dengan benang merah. Si Mbah mengatakan, bungkusan putih ini untuk menangkal energi-energi negatif yang mencoba menyerang kamu. Dan sedangkan bungkusan yang hitam ini adalah syarat untuk penglaris dagang kamu, biar warung kamu itu bersinar, biar orang-orang yang ada di sana tuh tertarik untuk mampir, untuk makan di warung kamu. Inilah sebagai penarik atau sebagai penglarisnya. Jadi bungkusan yang putih itu disuruh sama si Mbah itu ditaruh di atas pintu ya. Pokoknya di atas pintu warung itulah, tempat orang lalu lalang. Nah, itu diselipin aja di situ. Sedangkan bungkusan yang berwarna hitam ini, yang di dalamnya ada keris sama batu aki, itu ditaruh di laci kamu, di laci tempat kamu nyimpan uang. Dan Mbah mengatakan, kamu ingat ya, setiap 1 bulan sekali, terserah kamu mau ngambil Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, atau Jumat keempat. Yang penting di hari Jumat, ketika orang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, keris dengan batu ini kamu keluarkan dari dalam bungkusan hitam. Kamu masukinlah ke dalam gelas boleh, kamu masukin ke dalam mangkok boleh yang berisi air, kamu rendam. Ya kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam juga boleh lah. Si Mbah bilang, setelah kamu rendam, kamu ambil, kamu masukin lagi ke dalam bungkusan hitam ini, kamu taruh lagi di laci. Nah, air bekas rendaman dari keris dengan batu ini, itu kamu ambil, kamu jipratin, kamu percikin ke depan warung kamu. Jadi Mbak Ayu pun mengiyakan lah syarat-syarat yang telah diberikan si Mbah. Dan tak lupa juga Mbak Ayu bilang dia harus membayar mahar. Mahar yang dipinta sama si Mbah lumayan besar, Mbak Ayu bilang. Si Mbah meminta uang 1,5 juta sebagai mahar penglaris yang diberikan sama si Mbah. Mbak Ayu pun nggak berpikir panjang, dia langsung membayar mahar yang dipinta sama si Mbah. Keesokan harinya Mbak Ayu pun mulai buka warung lagi. Namun ketika warung itu kembali dibuka, Mbak Ayu ini sudah membuka warung itu dengan keyakinan yang sudah sangat jauh sekali berbeda. Berbeda ketika Mbak Ayu mulai membuka usaha di sana. Mbak Ayu ini yakin segala usaha, sesuatu yang diusahakan insya Allah pasti akan ada jalannya, pasti akan dimurahkan jalannya. Namun ketika Mbak Ayu membuka warung pada hari itu, keyakinan Mbak Ayu sudah berbeda. Mbak Ayu yakin bahwa jimat yang diberikan sama si Mbah ini dapat memberikan rezeki, dapat menarik pelanggan. Jadi Mbak Ayu buka warungnya, jimat yang putih ditaruh di atas pintu, jimat yang hitam ditaruh dalam laci. Hari pertama Mbak Ayu menggunakan jimat dari si Mbah. Memang dia mengatakan,
apa yang dialaminya kemarin itu yo sudah berputar balik, dia bilang. Yang tadinya orang-orang yang lewat di depan warung Mbak Ayu ini yo cuman melengos, seolah-olah nggak ngeliat kalau ada yang jualan. Tapi hari itu ketika jimat sudah dipegang sama si Mbak Ayu, orang yang lewat itu langsung mampir nanya, "Mbak, jual apaan, Mbak?" Mbak Ayu bilang, "Ada nasi goreng, Mas. Ada soto, ada mie goreng." Yaudahlah, pesanlah Mbak, pesan soto, pesan nasi goreng. Jadi ramai lah. Hari itu warung Mbak Ayu kembali ramai. Ya. Mbak Ayu dengan semangat menyiapkan seluruh pesanan dari pelanggannya. Nah, hari-hari berlalu. Warung Mbak Ayu ini udah nggak pernah sepi lagi. Jadi pas di satu Jumat, ya. Jadi kan si Mbah tadi suruh milih, bebas lah. Di antara 1 bulan ini mau Jumat pertama, Jumat kedua, atau Jumat ketiga, atau Jumat keempat, terserah lah mau pilih yang mana. Mbak Ayu memilih Jumat ketiga. Jadi pas orang sedang azan, ya, orang-orang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat, Mbak Ayu ini melakukan ritual yang disuruh sama si Mbah. Jadi anak Mbak Ayu ini ditaruh di tempat biasa, di keranjang yang ditutup itu ditaruh mainan. Anteng lah anak Mbak Ayu ini main. Namun ketika Mbak Ayu mengeluarkan bungkusan hitam dari dalam laci penyimpanan uang di warung itu, Mbak Ayu keluarin, dia sudah menyiapkan mangkok yang berisi air. Keris itu dikeluarin sama Mbak Ayu, ditaruh dalam air, direndam. Batu itu dikeluarin sama Mbak Ayu, direndam di dalam air tersebut. Mbak Ayu nunggu sampai kurang lebih 1 jam. Selama 1 jam, Mbak Ayu ini merasa aneh. Anaknya yang biasa anteng, kalau ditaruh di dalam keranjang, dikasih mainan. Ketika Mbak Ayu sudah merendam 2 jimat yang diberikan sama si Mbah ini, anaknya ini seolah-olah ketakutan. Dia nangis sejadi-jadinya. Mbak Ayu yang panik, ngeliat anaknya yang nggak seperti biasa. Langsung lah disamperin anak Mbak Ayu, dikeluarin dari keranjang itu, digendong. Mbak Ayu periksa, keningnya panas enggak? Ternyata anaknya enggak demam. Tapi anaknya ini masih belum mau diam. "Kamu ini kenapa, Nak?" Digendong lah sama Mbak Ayu keluar dari tempat dia jualan. Nah, ketika sampai di luar, anak Mbak Ayu ini berhenti nangis, tapi dia nggak berani melihat ke arah warung itu. Ketika Mbak Ayu mengajaknya menghadap ke warung, anak Mbak Ayu ini langsung ngadap belakang kayak gitu, badannya keras. Dia sama sekali nggak mau menatap, nggak mau menoleh ke arah warung tersebut. Dengan kejadian yang dialami oleh anak Mbak Ayu ini, Mbak Ayu sama sekali nggak ada kepikiran yang aneh-aneh. Anaknya dipaksain masuk ke dalam toko, ditaruh lagi di dalam keranjang, dan Mbak Ayu pun ngambil keris, ngambil batu aki yang direndam di dalam mangkok ya. Diambil, dibungkus lagi sama kain hitam, ditaruh lagi di laci tempat penyimpanan uang. Nah, setelah Mbak Ayu menyimpan keris dengan batu dalam bungkusan hitam itu, dia langsung jipratin air bekas rendaman keris dengan batu itu. Setelah ba'da Jumat, food court itu kembali ramai. Pengunjung mulai datang, mereka mau makan siang, dan Mbak Ayu bilang, di hari Jumat itu setelah dia jipratin air bekas rendaman jimat yang dikasih sama si Mbah, boleh dikatakan warung Mbak Ayu lah yang menjadi warung yang paling ramai di food court tersebut. Sampai-sampai Mbak Ayu ini kewalahan untuk menyiapkan pesanan dari pelanggan-pelanggannya. Sedangkan anak Mbak Ayu yang ada di dalam keranjang ini masih terus nangis seolah-olah ketakutan. Setelah Mbak Ayu menyelesaikan semua pesanan dari pelanggannya, barulah Mbak Ayu ini melihat anaknya. Melihat anaknya, "Kok kamu kenapa? Nangis terus, nggak biasa-biasanya. Mama lagi sibuk, lagi repot, kamu jangan rewel." Mbak Ayu mengatakan pada hari itu, mata anak dari Mbak Ayu ini sudah bengkak. Karena sudah berjam-jam nangisnya, nggak berhenti-berhenti. Lantas di sini Mbak Ayu gendong lah anaknya, diajaklah main keluar. Karena pelanggan sudah selesai semua makan, digendong sama Mbak Ayu keluar, baru dia berhenti nangis. Tapi anaknya itu sama sekali tidak mau melihat ke arah warungnya. Nah, jadi apa yang dialami sama anak Mbak Ayu ini terus berlangsung setiap hari. Jadi Mbak Ayu memutuskan, ya udahlah, kalau kamu rewel, mungkin kamu lagi nggak enak badan, atau kamu bosan main di sini, ya udahlah, kamu main sama nenek di rumah. Mbak Ayu kembali menitipkan anaknya kepada ibu dari Mbak Ayu.
Karena yo kalau dibawa ke warung, anaknya ini nangis terus. Sedangkan warung Mbak Ayu sekarang sedang ramai-ramainya, sedang repot-repotnya dia bilang. Jadi dititiplah anaknya Mbak Ayu sendirian berjualan di warung tersebut. Pelanggan-pelanggan dari Mbak Ayu semakin hari semakin ramai. Warungnya semakin ramai. Dia semakin repot melayani setiap pelanggan ya, melayani setiap pesanan dari pelanggan-pelanggannya. Mbak Ayu ini sampai-sampai ya lupa diri. Yang tadinya Mbak Ayu ini kalau waktunya zuhur, Mbak Ayu tuh zuhur dulu. Yo. Kalau waktunya asar, Mbak Ayu ini asar dulu kan. Namun di sini semenjak warungnya ramai, semenjak Mbak Ayu ini pakai jimat lah ya, jimat dari simbah dukun untuk penglaris dagang, Mbak Ayu udah nggak pernah lagi ke musola, nggak pernah lagi menunaikan kewajibannya. Nah, jadi warung Mbak Ayu ini terus ramai. Jadi pada suatu hari Mbak Ayu bilang, ada sebuah kejadian yang membuat Mbak Ayu ini menjadi ketakutan. Sekitar jam 10, dia duduk di depan warungnya, yang mana kalau jam 10 food court itu sepi. Karena pegawai-pegawai kantoran itu kan keluar untuk makan siang kan sekitar jam 12. Jam 12, jam setengah 1 barulah mereka beramai-ramai datang untuk makan. Nah, di jam 10 itu Mbak Ayu ini duduk di depan warungnya, di salah satu meja. Jadi dia duduknya mangku tangan kayak gini ya. Dagunya itu dipangku pakai tangan kayak gini. Yo, Mbak Ayu ini kecapean dia bilang. Dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya yang singkat itu, Mbak Ayu ini bermimpi. Kejadian itu di dalam mimpinya itu persis sekali lah seperti keadaan Mbak Ayu ini sebelum tidur itu. Dia sedang duduk mangku tangan kayak gini. Tiba-tiba dari belakang Mbak Ayu ini ada yang manggil. Duk, ada soto, Duk. Jadi Mbak Ayu ngeliat ke belakang ya. Yang dilihat sama Mbak Ayu ini ada seorang laki-laki tua. Pakaiannya itu kucel. Pakaiannya kotor, pakai celana pendek, nggak pakai sendal. Jadi Mbak Ayu bilang, Bapak mau pesan soto. Soto daging apa soto ayam? Yo apa aja lah, yang penting soto, Bapak itu bilang. Lantas orang tua itu duduk di samping Mbak Ayu. Mbak Ayu pun berdiri, dia ke dapur untuk menyiapkan satu porsi, satu mangkok soto daging. Jadi setelah soto daging itu siap, diantarlah ke bapak-bapak itu. Mbak Ayu bilang, soto yang disiapkan atau disajikan Mbak Ayu di hadapan bapak-bapak itu, soto itu masih panas. Tapi bapak tua ini memakan soto itu seolah-olah soto itu sama sekali nggak panas. Sama sekali dia nggak merasa kepanasan. Jadi dia lahap makan. Sebentar sekali Mbak Ayu bilang, satu porsi soto dengan nasi itu ludes. Si bapak tua ini langsung berdiri. Tanpa basa-basi. Bapak tua ini langsung meninggalkan Mbak Ayu yang sedang duduk. Jadi Mbak Ayu bilang, loh, mau kemana bapak itu? Masa yo ndak bayar, dia bilang. Ya, tapi Mbak Ayu bilang yo ndak apa-apa lah. Yo, hitung-hitung amal, Mbak Ayu bilang. Karena Mbak Ayu melihat dari penampilan si bapak tua itu, yo Mbak Ayu bisa menggambarkan lah kalau bapak-bapak tua itu yo orang susah lah, dia bilang. Lantas bapak-bapak itu sama sekali nggak pamit, sama sekali nggak ngucapin terima kasih, apalagi mau bayar ya, Mbak Ayu bilang. Setelah dia makan, dia berdiri langsung meninggalkan tempat itu. Nah, Mbak Ayu yang tadinya tertidur, ternyata memang benar-benar dibangunkan oleh suara seseorang. Duk, Mbak Ayu kaget ya, melihat ke belakang. Ada apa Pak? Orang yang ada di belakang Mbak Ayu, orang yang memanggil Mbak Ayu ya, yang membangunkan Mbak Ayu itu, sama persis dengan orang yang ada di dalam mimpi Mbak Ayu. Awalnya ya, Mbak Ayu ini mikir, tadi tuh beneran mimpi atau bener-bener terjadi? Apa yang diucapkan si bapak tua itu juga sama. Duk, ada soto enggak? Dia bilang. Soto apa Pak? Soto daging atau soto ayam? Soto apa aja lah, yang penting soto. Bapak-bapak itu langsung duduk di samping Mbak Ayu. Nah, jadi dia memperhatikan bapak-bapak itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lu kok sama persis dengan orang yang ada di dalam mimpiku. Nah, lantas Mbak Ayu pun langsung ke dapur, menyajikan satu porsi soto, disajikan kepada bapak-bapak itu. Dan apa yang dilihat Mbak Ayu, apa yang dialami Mbak Ayu,
Sama persis dengan apa yang tergambar di dalam mimpi Mbak Ayu yang barusan dialaminya. Bapak-bapak itu memakan soto yang panas. Satu porsi soto daging yang masih panas itu seperti soto itu dingin. Sama sekali dia gak ngerasa kepanasan. Dengan lahap, dengan cepat, satu porsi soto beserta nasinya habis. Setelah nasi itu habis, setelah sotonya habis, Mbak Ayu yang duduk di bangku belakang di meja belakang, bapak-bapak itu duduk di meja depan, Mbak Ayu yang memperhatikan saja. Tiba-tiba orang tua itu berdiri dan meninggalkan Mbak Ayu. Kejadiannya sama persis dengan apa yang dialami Mbak Ayu di dalam mimpi. Dia bingung, loh, kok mimpiku bisa jadi kenyataan? Lantas Mbak Ayu tidak terlalu memikirkan permasalahan ini. Dia cuma menganggap, mungkin cuma bayanganku saja. Mimpi itu ndak ada, yang ada cuma kenyataan yang aku lihat. Bapak-bapak itu orangnya kayak gini, sudah makan dia pergi, wis ndak apa-apa lah. Aku hitung-hitung beramal. Nah, niat Mbak Ayu hari itu, hitung-hitung beramal. Semoga pelanggan hari ini semakin ramai. Apa yang dijualnya ini semakin laris manis. Ternyata tidak. Setelah bapak tua itu datang, makan satu porsi soto di tempat Mbak Ayu. Setelah makan dia pergi, dia nggak bayar. Pelanggan-pelanggan Mbak Ayu yang hari-hari kemarin yang ramai, yang memenuhi warungnya, hari itu sama sekali tidak ada satu orang pun yang datang belanja di tempat Mbak Ayu. Sama sekali tidak ada satu orang pun. Jadi Mbak Ayu kayak kambing congek, dia bilang. Duduk di kursi tempat Mbak Ayu duduk itu, perhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah-olah orang-orang yang ada di sana tuh tidak melihat keberadaan Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini pengen ngetes lah, bener gak sih? Dengan apa yang aku pikirkan, kalau orang-orang yang ada di sini tuh nggak ngelihat aku. Sedangkan aku duduk di sini, kok mereka nggak ada yang negur kayak biasa, mesen soto, mesen mie goreng atau mesen nasi goreng. Jadi Mbak Ayu ini berinisiatif. Dia berdiri. Setiap ada yang lewat, dipanggil sama Mbak Ayu. Mas, nasi goreng mas, soto mas, mie goreng mas. Orang yang dipanggil sama Mbak Ayu ini sama sekali nggak noleh. Seolah-olah dia sama sekali nggak mendengar apa yang diucapkan sama Mbak Ayu. Sama sekali dia nggak dengar kalau Mbak Ayu ini manggil, nawarin nasi goreng, mie goreng, atau soto. Nah, jadi Mbak Ayu bingung. Kok kejadian beberapa bulan yang lalu nih terjadi lagi? Apa jangan-jangan kekuatan dari jimat yang dikasih sama si Mbah ini udah habis? Lantas Mbak Ayu masuk ke dalam warungnya, dikeluarin lah keris itu, dikeluarin batu aki itu, dikeluarin dari bungkusan hitamnya, direndam lah sama Mbak Ayu. Kurang lebih sekitar setengah jam air bekas rendaman itu dijipratin lagi sama Mbak Ayu. Namun sama sekali nggak ada reaksi. Hari itu tidak ada satupun pelanggan yang mampir ke warung Mbak Ayu, kecuali bapak-bapak tua yang makan nggak bayar tadi. Jadi Mbak Ayu nutup warungnya. Dia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ibu dari Mbak Ayu ini langsung negur Ketika Mbak Ayu masuk dari pintu depan, melihat wajah Mbak Ayu ini ditekuk aja. Wajahnya bete banget. Disapalah sama ibunya. Loh, kok gitu wajahnya? Kamu capek? Yaudah, kalau capek istirahat. Tapi mukanya nggak usah ditekuk kayak gitu. Ibu Mbak Ayu bilang. Lantas Mbak Ayu bilang, Bu, kalau aku capek, nggak apa-apa lah. Kalau sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini tuh aneh sekali. Tidak ada satu orang pun yang makan di tempatku. Loh, kok bisa? Ibunya Mbak Ayu nanya. Bukannya kemarin kamu cerita warung kamu sedang rame-ramainya sekarang? Nggak tahu aku, Bu. Aku nggak mau pikirin lah. Aku capek mau tidur. Lantas Mbak Ayu pun masuk ke kamar. Nah, setelah kejadian hari itu yang cukup aneh menurut Mbak Ayu, keesokan harinya Mbak Ayu ini langsung lah menemui sahabatnya Mbak Rizka, menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Nah, di sini Mbak Rizka juga nggak bisa menjawab sebenarnya apa yang dialami sama si Ayu. Lantas Mbak Rizka ini ngajak Ayu pergi ke tempat simbah dukun. Ayolah, aku temenin ke tempat simbah, Mbak Rizka bilang. Jangan lupa kamu bawa jimat yang dikasih sama simbah. Mungkin apa yang kamu bilang benar. Kalau jimat-jimat yang dikasih sama simbah itu kadarnya sudah habis. Namun di sini Mbak Ayu nggak tahu kenapa. Ketika ajakan dari Mbak Rizka untuk pergi lagi ke tempat simbah dukun ini,
Nggak tahu kenapa hatinya itu berat sekali untuk mengatakan iya, ayo kita pergi ke sana. Berat sekali, sampai-sampai Mbak Rizka ini 2 kali nanya, gimana yuk, mau nggak? Kalau mau ayo aku temenin kamu ke tempat Simbah. Lantas Mbak Ayu di sini menjawab, yo biarinlah, aku lagi malas kemana-mana. Perasaanku sekarang nih yo capek sekali, nggak tahu kenapa. Besok-besok lah kita ke sana. Ya udah, Mbak Rizka bilang, nanti kalau kamu mau pergi ke tempat Simbah, nanti aku temenin. Nah, Mbak Ayu pun kembali dengan rutinitasnya sehari-hari. Ya, warungnya sepi lagi. Adalah yang datang, Mbak Ayu bilang 1-2 orang. Sehari itu dapatlah 5 porsi, 6 porsi. Alhamdulillah, Mbak Ayu bilang. Lantas jimat-jimat yang diberikan sama Simbah ini udah nggak diurus lagi sama Mbak Ayu. Nah, karena warungnya Mbak Ayu ini sudah sepi ya, nggak ramai, dia nggak repot. Akhirnya anak Mbak Ayu yang berusia 2,5 tahun ini diajak lagi lah sama Mbak Ayu. Dibawa lagi ke toko tersebut. Hari itu anak Mbak Ayu diantar sama neneknya. Yang mana ketika anak Mbak Ayu dititip di rumah ya, setelah kejadian dia nangis-nangis itu, anak Mbak Ayu ini udah nggak pernah nangis-nangis lagi. Keadaannya sehat sekali, anak Mbak Ayu terlihat sangat riang sekali, nggak merasa ketakutan. Namun ketika anak itu sampai di tempat Mbak Ayu berjualan, lagi-lagi anak itu menangis. Menangis yo, nggak mau sama sekali dia ngelihat ke arah dalam toko. Seperti ada sosok yang sangat mengerikan sekali lah ya, yang ada di dalam toko itu. Lantas Mbak Ayu ini bingung. Maknya si Mbak Ayu pun bingung, loh kenapa anak kamu ini? Nggak tahu bu, itulah yang anehnya. Coba ibu bawa masuk ke dalam toko, pasti dia nggak mau, pasti dia ngebrontak. Seolah-olah dia ketakutan bu ada di dalam toko ini. Nah, ibunya Mbak Ayu pun ngetes ya, bener nggak sih anak ini ketakutan kalau digendong bawa masuk ke dalam toko? Dibawalah masuk ke dalam toko. Sesampainya di dalam toko, anak itu nangis sejadi-jadinya, berontak, dia mau keluar. Dan ibunya Mbak Ayu pun berdetak ya, punya feeling gak enak. Spontan dia memiliki firasat gak baik, dia langsung nanya sama anaknya, yuk, ibu mau nanya sama kamu, warung kamu ini ada barang-barang yang aneh gak? Barang-barang aneh apa bu? Yo barang-barang aneh kayak jimat, kamu pakai penglaris yo. Ibunya Mbak Ayu yo dengan nada yang tinggi. Mbak Ayu pertamanya nggak mau ngaku, enggak ah, mana ada aku pakai penglaris kayak gitu ya, mana ngerti lah bu, aku pakai kayak gitu. Ah, kamu jangan bohong. Hati ibu ini lain sekali rasanya ketika ibu masuk di dalam toko ini. Ya wajar aja lah, anak kamu ketakutan. Ya mungkin setan, yang mungkin demit yang nunggu toko kamu ini. Kamu buanglah kalau kamu pakai gituan. Mbak Ayu masih bersikeras. Dia mengatakan kalau dia sama sekali tidak pakai penglaris, sama sekali nggak ada yang aneh-aneh lah di tokonya. Lantas hari itu anaknya Mbak Ayu yang masih terus menangis ketika berada di toko tersebut ya dibawa pulang lah sama ibunya Mbak Ayu. Ah, nggak beres nih kalau dibiarin anak kamu lama-lama di sini. Ibu takut nanti terjadi sesuatu hal kepada anak kamu. Dah, nggak usah kamu bawa ke sini lagi anak kamu. Biarinlah tinggal sama ibu di rumah. Nah, ibu dari Mbak Ayu bawa pulang lah cucunya. Ya, bawa pulang. Mbak Ayu hari itu ya, dia duduk dengan pikiran yang udah nggak karuan lagi. Mbak Ayu bilang pikirannya bercabang-cabang. Di sini Mbak Ayu mulai sedikit sadar, hatinya mulai dilema. Lantas di sini Mbak Ayu kembali memikirkan tentang mimpi yang dialaminya, mimpi yang jadi kenyataan. Sebenarnya siapa kakek-kakek tua yang ada di dalam mimpi dan apa makna dari mimpi tersebut? Jadi seharian Mbak Ayu sambil nunggu pelanggan, dia memikirkan masalah itu tapi nggak bisa dipecahkan sama Mbak Ayu. Akhirnya sore pun tiba, tidak ada satupun pelanggan yang mampir ke toko Mbak Ayu. Mbak Ayu pun menutup tokonya. Nah, setelah Mbak Ayu pulang ke rumah, ya, setelah suaminya pulang ke rumah, Mbak Ayu barulah berani menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami sama si Mbak Ayu ini. Dari ketika mimpi yang jadi kenyataan diceritain sama Mbak Ayu, kejadian yang dialami sama anaknya ketika di toko ketakutan, terus tiba-tiba setelah mimpi yang jadi kenyataan ini, seluruh pelanggan yang ditarik dari penglaris ya, dari jimat penglaris yang diberikan oleh Simbah Dukun ini seolah-olah menghilang. Kekuatan dari jimat penglaris yang diberikan sama Mbah Dukun itu sudah tidak berfungsi lagi.
Mbak Ayu menceritakan kejadian ini kepada suaminya. Lantas di sini suami Mbak Ayu yo marah. Yo kamu kenapa? Kok yo sampai kepikiran untuk menggunakan barang-barang seperti itu? Untuk menggunakan jimat-jimat yang diberikan oleh dukun itu. Kamu yo nggak seperti orang yang aku kenal. Lantas di sini Mbak Ayu yo menceritakan lah, yo aku nggak kuat hati mas. Warung-warung yang ada di samping kita, seluruh warung yang ada di tempat kita jualan di food court itu rame. Tapi yo cuman warungku saja, tidak ada yang beli. Yo aku malu, aku juga capek. Kalau kayak gini terus, kalau sepi terus yo, bisa-bisa modal yang aku pegang, modal yang kita punya tuh yo habis sia-sia. Yo jadi aku kepikiran untuk mengambil jalan singkat, untuk mengambil penglaris seperti ini. Saat itu pikiranku singkat mas. Begitu saja aku memutuskan untuk mengambil jalan ini untuk menggunakan penglaris. Aku ndak tahu efeknya, aku ndak tahu dampaknya akan seperti ini. Yo sampai-sampai anak kita tuh takut. Masuk ke dalam toko tuh takut, nangis jadi-jadinya. Nah, suami dari Mbak Ayu pun mengatakan, ya udah kalau kamu tahu barang yang kamu simpan di toko itu barang yang nggak baik, ya udahlah, kamu buang. Kalau enggak kamu balikin ke orang yang ngasih. Namun di sini Mbak Ayu mengatakan kepada suaminya, ya nantilah mas, aku masih mau lihat dulu, ya mudah-mudahan pelanggan-pelanggan yang dulu pernah datang, ya balik lagi ke warung kita. Mbak Ayu di sini masih menaruh sedikit harapan lah dengan jimat-jimat yang dia punya. Lantas suami dari Mbak Ayu mengatakan, kalau kamu besok ndak mau buangnya, yo biar aku yang buang. Nah, Mbak Ayu yo nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Yaudahlah, besok aku buang. Ya. Jadi malam itu suami dari Mbak Ayu ini sudah tahu bahwa kalau istrinya ini sudah menggunakan penglaris dagang biar warungnya rame. Keesokan harinya Mbak Ayu yang sudah berjanji kepada suaminya berniat untuk membuang jimat yang ada di warung itu, jimat putih sama jimat yang dibungkus kain hitam itu mau dibuang sama Mbak Ayu, tapi enggak. Mbak Ayu tidak membuang jimat-jimat tersebut. Dia masih berharap kalau jimat-jimat itu bisa memanggil pelanggan. Ketika di rumah, ketika suami Mbak Ayu nanya, udah kamu buang belum dek jimat-jimat yang kamu simpan di warung itu? Sudah mas, sudah aku buang. Yo bagus kalau sudah dibuang. Tapi nyatanya masih disimpan sama Mbak Ayu. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, setelah suaminya nyuruh ngebuang jimat itu, ya kurang lebih sekitar 2 minggu lah. Masih disimpan sama Mbak Ayu di warung tersebut. Di sini, anak dari Mbak Ayu mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Anak Mbak Ayu tiba-tiba sakit. Sakitnya aneh sekali. Anak Mbak Ayu yang tadinya makannya lahap, nyusunya lahap, apalagi kalau dikasih jajan. Yo, kuat sekali lah makan jajanan. Anak Mbak Ayu tiba-tiba ndak mau makan. Anak Mbak Ayu tiba-tiba ndak mau nyusu. Anak Mbak Ayu ini mencret-mencret terus. Jadi 2 hari anak Mbak Ayu nggak mau makan, nggak mau nyusu, mencret-mencret terus. 3 hari, 4 hari, bahkan sampai di hari ke-6. Anak Mbak Ayu ini kondisinya sudah memprihatinkan sekali. Matanya sudah cekong, pipinya sudah terlihat tirus sekali. Karena nggak ada yang dimakan, sedangkan BAB terus. Mbak Ayu dan suaminya pun memeriksakan anaknya ke dokter. Jadi di dokter, anak Mbak Ayu ini dikasih resep lah, dikasih obat. Dokter bilang mudah-mudahan setelah meminum obat ini, anak ibu akan segera membaik. Jadi setelah sampai di rumah, anak ini dikasih obat. Dijagalah sama Mbak Ayu sama suaminya. Tapi kondisi anak dari Mbak Ayu ini sama sekali nggak ada perubahan. Seolah-olah obat yang dimakan sama anak Mbak Ayu ini nggak mempan. Nah, jadi hinggalah pada suatu hari ketika Mbak Ayu sedang di warung sekitar jam 11 lah, mau masuk jam 12, dia bilang, lagi-lagi di sini Mbak Ayu duduk sambil melihat orang yang lalu lalang ramai di food court tersebut, namun nggak ada satu orang pun yang mau mampir di warungnya. Sedangkan anak Mbak Ayu ini sedang sakit parah. Sedang sakit keras di rumah. Mbak Ayu terpaksa lah dia buka warungnya. Karena Mbak Ayu ini masih berharap kalau pelanggan-pelanggannya itu akan kembali. Namun hari itu sama sekali tidak ada satu orang pun yang mampir ke tempat Mbak Ayu. Jadi dia duduk, ngelamun, dan tiba-tiba Mbak Ayu ini dipanggil oleh suara yang sudah tidak asing lagi didengar sama Mbak Ayu. Duk,
Mbak Ayu menoleh ke belakang. Orang yang memanggil Mbak Ayu adalah kakek tua yang dilihat Mbak Ayu kemarin. Kakek tua yang dilihat Mbak Ayu di dalam mimpi, dan kakek tua yang benar-benar nyata, benar-benar ada di hadapan Mbak Ayu. Lantas di sini Mbak Ayu bingung ya, mau jawab apa. Dia cuma bengong lihat kakek-kakek itu. Lantas kakek-kakek ini memanggil Mbak Ayu lagi. Dok, aku boleh nggak minta air putih? Segelas, dia bilang. Nah, Mbak Ayu langsung, tanpa menjawab, dia langsung masuk ke dapur. Bawa segelas air, dikasihlah sama si kakek-kakek tua ini. Diambil sama si kakek-kakek. Jadi posisinya Mbak Ayu bilang, Mbak Ayu ini pas ya, di tengah-tengah antara pintu masuk dan di hadapan Mbak Ayu, kakek-kakek itu sedang berdiri sambil memegang gelas. Pas di depan pintu masuk, pas di depan Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu mikir kalau kakek ini haus, dia mau minum. Diteguklah air itu sama si kakek. Yang dikira Mbak Ayu kakek ini mau minum, ternyata tidak. Air yang ada di dalam mulut si kakek ini tiba-tiba disemburkannya. Disemburkan kakek-kakek itu pas mengenai wajah dari Mbak Ayu. Nah, setelah kakek itu menyemburkan air dari dalam mulutnya ke wajah Mbak Ayu, kakek-kakek itu duduk di kursi sambil ngoceh-ngoceh, seolah-olah dia sedang marah, seolah-olah dia sedang menyuruh sesuatu untuk pergi. Yang didengar sama Mbak Ayu ya seperti inilah kurang lebih. Sampean nggak boleh di sini. Sampean pergi, minggat. Sampean tahu ndak? Orang ini orang baik. Sampean ndak boleh tinggal di sini. Sampean ndak boleh ada di sini. Kalau ndak mau pergi, aku yang ngusir kalian. Kakek-kakek itu langsung gebrak meja. Nah, ketika si kakek itu ngebrak meja, Mbak Ayu yang masih berdiri di antara pintu ya, yang mana di atas pintu itu kan ada jimat. Ada jimat yang warna putih ditaruh Mbak Ayu. Ketika si kakek itu ngebrak meja, jimat itu jatuh. Plak. Jadi kakek itu cuma melihat Mbak Ayu. Memanggil Mbak Ayu, sini. Kamu jangan takut. Kamu duduk sini. Kalau apa yang kamu simpan tidak segera kamu buang, malapetaka akan mendatangi keluarga kamu. Sesuatu yang buruk sedang mengintai keluarga kamu. Buang. Jadi si kakek itu menegaskan kepada Mbak Ayu, menyuruh Mbak Ayu untuk membuang apa yang disimpan Mbak Ayu, ya jimat. Jimat hitam dan jimat putih itu disuruh dibuang. Nah, jadi Mbak Ayu nanya sama si kakek-kakek ini, kakek ini sebenarnya siapa? Saya sudah lama jualan di sini, tapi saya nggak pernah melihat kakek ada di sekitaran sini. Kakek-kakek itu cuma menjawab, saya cuma kasihan sama kamu. Kamu orang baik. Cuman itu yang dijawab sama si kakek-kakek itu, dan dia pun berdiri meninggalkan Mbak Ayu. Nah, ya, setelah kakek-kakek itu meninggalkan Mbak Ayu, keluar dari toko Mbak Ayu ya, Mbak Ayu ini sempat ngikutin si kakek-kakek tua itu. Kakek-kakek itu tiba-tiba menghilang. Nggak tahu hilang kemana. Karena Mbak Ayu penasaran. Dia nanya lah sama warung sebelah ya. Warung sebelah Mbak Ayu, dia nanya, Pak, Bapak ngeliat nggak? Barusan ada orang tua yang keluar dari warung saya, pakai baju yang sudah lusuh, pakai celana pendek, nggak pakai sendal. Barusan lewat sini. Bapak-bapak penjaga warung sebelah tempat Mbak Ayu jualan cuman geleng-geleng kepala. Dia mengatakan, dari tadi aku tuh cuman ngelihat kamu tuh duduk ngelamun sendirian. Nggak ada aku lihat ada kakek-kakek, ada bapak-bapak yang masuk ke dalam toko kamu, apalagi keluar dari toko kamu. Nggak ada. Kamu cuman sendirian dari tadi di situ. Jadi Mbak Ayu nggak mau menceritakan kejadian ini kepada sembarangan orang ya, apalagi orang yang ada di lingkungan food court itu. Dia langsung menutup warung pada hari itu. Warung itu ditutup, jimat-jimat yang ada di dalam warung itu pun dibawa sama Mbak Ayu. Dia sudah berniat untuk membuangnya. Ketika di jalan, Mbak Ayu melewati kali ya, sungai kecil. Disitulah Mbak Ayu membuang kedua jimat itu. Dibuang ke dalam air, lalu Mbak Ayu pun pulang ke rumah. Di sini setelah Mbak Ayu membuang kedua jimat itu, 3 hari setelah jimat itu sudah nggak ada di toko lagi, sudah dibuang sama Mbak Ayu,
keadaan anak si Mbak Ayu ini berangsur-angsur membaik. Ya, yang tadinya nggak mau nyusu, nggak mau makan, BAB terus, sekarang alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Jadi sudah mulai mau makan, sudah mulai mau nyusu, BAB-nya pun sudah tidak serutin ketika dia sedang sakit. Mbak Ayu sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali, dan barulah Mbak Ayu menceritakan semua kejadian ini kepada ibunya. Ya, kembali diceritakan kepada suami dari Mbak Ayu. Kedua orang ini, suami dan ibu Mbak Ayu itu cuma geleng-geleng kepala. Sama sekali kami nggak habis pikir. Kamu berani melakukan hal seperti itu. Kamu lebih percaya dengan jimat-jimat seperti itu daripada rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ibu dari Mbak Ayu memang marah betul dia. Apalagi ketika dia tahu jimat-jimat yang dipegang sama Mbak Ayu ini mengancam keselamatan cucunya. Jadi Mbak Ayu ini disuruh lah pergi sama ibunya, bilang sama suami kamu pergilah ke rumah ustadz, kamu minta mandikan, kamu minta ruqyah, minta buang semua yang ada di badan kamu tobat, kamu itu sudah nyala, yuk. Ibunya bilang seperti itu, dan Mbak Ayu pun menuruti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Suami dari Mbak Ayu pun mengantarkan istrinya untuk pergi ke rumah salah satu ustadz ruqyah. Mbak Ayu pun diruqyah. Alhamdulillah, Mbak Ayu bilang. Setelah jimat itu dibuang, keadaan anaknya membaik. Mbak Ayu diruqyah. Dia sudah nggak pernah lagi mikirin tentang hal-hal yang aneh-aneh, tentang penglaris-penglaris, tentang jimat-jimat. Dia kembali fokus. Dia kembali membulatkan tekadnya seperti ketika dia memulai usahanya. Dia yakin kalau usaha dilakonin, insya Allah akan memudahkan jalannya. Rezeki tidak akan tertukar. Mbak Ayu kembali membuka tokonya dengan Bismillahirrohmanirrohim. Memang awalnya ketika Mbak Ayu buka lagi, masih sepi. Nggak ada orang yang datang. Tapi tetangga-tetangga yang ada di sebelah, sesama pedagang yang ada di sana tuh mulai satu persatu tuh mulai mau dekat lah sama Mbak Ayu. Ketika food court itu lagi sepi, pengunjung lagi sepi, mereka tuh sering nongkrong, ngobrol-ngobrol di warungnya si Mbak Ayu. Yang mana sebelum itu Mbak Ayu ini jarang bergaul dia. Dia takut bergaul dengan orang-orang sana karena pemikiran Mbak Ayu ini sudah picik. Dia mengira kalau seluruh pedagang yang ada di sana itu menggunakan penglaris, dan Mbak Ayu ini dimusuhin. Nah, itulah yang ada di otak Mbak Ayu. Jadi dia nggak mau bergaul. Tapi setelah Mbak Ayu diruqyah, seperti aura Mbak Ayu ini kembali terbuka lagi. Pedagang-pedagang yang ada di sana pun mau ngedeketin Mbak Ayu, dan Mbak Ayu mau istilahnya bergaul lah dengan mereka. Dan alhamdulillah, hari berlalu, minggu berganti bulan, alhamdulillah Mbak Ayu bilang. Memang grafiknya tidak langsung naik ke atas, dia bilang. Berlahan satu persatu pelanggan dari warung Mbak Ayu ini mulai berdatangan lagi. Satu persatu datang, akhirnya warung Mbak Ayu kembali ramai. Kembali ramai tanpa menggunakan hal yang neko-neko. Tanpa menggunakan jimat-jimatan, tanpa harus melakukan ritual-ritualan, warung Mbak Ayu bisa ramai. Berkat kesabaran Mbak Ayu, berkat perjuangan yang telah dilakukannya, berkat doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rezeki, meminta warungnya ramai, meminta orang tertarik untuk belanja di tokonya, beli makanan di tempat dia jualan. Alhamdulillah, usahanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Ayu. Nah, jadi Mbak Ayu jualan di food court tersebut 2008 sampai 2011. Nah, 2011 Mbak Ayu sudah istilahnya sudah punya modal. Dia nggak lagi jual makanan, melainkan Mbak Ayu sama suaminya mulai mengembangkan bisnis di bidang lain. Sampai hari ini Mbak Ayu masih tetap menjadi seorang wirausaha. Berkat kesabaran, berkat keyakinan, dan berkat pelajaran yang telah Mbak Ayu lalui, ketika masa-masa sulit, Mbak Ayu mengambil jalan yang salah. Percaya dengan sesuatu yang seharusnya tidak layak kita yakini.
Namun Mbak Ayu bilang inilah pelajaran hidup yang sangat berharga sekali. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Semoga kisah dari Mbak Ayu ini bisa sedikit kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Ari Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.